Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Kuntana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, berdiri di 3 akuntansi dengan NPM channel 23008. Di sini saya akan membahas bab 1 materi tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercatat di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa komunikasi kedua setelah bahasa daerah mereka. Bahasa sebagai alat komunikasi mengandung beberapa sifat, yaitu sistematik, yaitu bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia. Abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan Kerajaan Sriwijaya. Buktinya ada prasasti di Bukit Brangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuo Brangka tahun 684 Masehi yang ada di Palembang, Kota Kapur Brangka tahun 686 Masehi berada di Bangka Barat, dan Karangberasi Brangka tahun 688 Masehi yaitu di Jambi. Prasasti bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1728 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Oppijen, Swendi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan, yaitu EYD. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas bab 2, materinya tentang sikap berbahasa Indonesia. Pengertian sikap bahasa. Sikap bahasa yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Bahasa Indonesia diutamakan, dimartabatkan, diadabkan, dan dijunjung setinggi-tingginya dan menjadi tuan di negeri sendiri. Sikap bahasa merupakan faktor pendukung optimalisasi peran dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai penguat jati diri bangsa. Sikap positif terhadap bangsa Indonesia harus terus ditingkatkan. Sikap berbahasa mengandung keterpaduan antara sikap menghormati dan memuliakan secara nyata serta sikap taat pada kesepakatan bangsa mengenai peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Selanjutnya, ciri sikap bahasa. Kesetiaan bahasa adalah yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Kebanggaan bahasa atau language pride adalah yang mendorong orang yang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Selanjutnya, komponen sikap bahasa. Lambert menyatakan bahwa sikap bahasa itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu komponen kognitif, yang kedua komponen afektif, dan ketiga komponen konatif. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan dan gagasan yang digunakan dalam proses berpikir. Komponen afektif menyangkut masalah penilaian suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Yang ketiga, komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir. Melalui komponen inilah orang biasanya mencoba menduga bagaimana sikap seseorang terhadap keadaannya yang dihadapinya. Yang terakhir ada jenis sikap bahasa.
Ada dua jenis sikap kebahasaan, yaitu sikap kebahasaan dan non-kebahasaan. Sikap kebahasaan menggunakan kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Sedangkan sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Kedua jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Saya lanjut bab 3, materinya tentang teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai pengenal ilmu pengetahuan. Pengertian tulisan akademik. Tulisan akademik adalah jenis tulisan yang mengkaji atau suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau statistik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Menurut Wirantno, teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung dari beberapa campuran genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Baiklah, ciri-cirinya ciri-ciri teks akademik: yang pertama sederhana, kedua padat, yang ketiga objektif, yang keempat logis. Ada macam teks akademik. Yang pertama adalah artikel ilmiah atau makalah, yang kedua paper atau jurnal, yang ketiga proposal, yang keempat laporan penelitian. Ada juga struktur teks akademik. Yang pertama struktur teks akademik pendahuluan, yang berisi latar belakang secara umum mengenai topik yang dibahas, membuat spesifikasi masalah mulai dari yang umum hingga lebih rinci. Dan yang kedua ada struktur teks akademik kajian pustaka, yang berisi tentang bahasan-bahasan yang penting yang berhubungan dengan topik pembahasan. Yang ketiga ada struktur teks akademik hasil, berupa angka, pola, dan keputusan dari prosedur metode yang digunakan. Semua tulisan murni berasal dari metode yang digunakan, tidak lagi menggunakan kutipan di dalamnya. Teknik berhubungan dengan angka tersebut harus dianalisasi secara statistik sebagai bentuk simpulan dan seluruh angka yang didapatkan. Selanjutnya ada struktur teks akademik pembahasan, yang berisi perbandingan dan hubungan antara kajian, pustaka, dan hasil. Dan ada juga struktur teks akademik simpulan, yang berisi simpulan dari semua bab, terdapat kutipan, terdapat rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Sistematika tulisan ilmiah. Yang pertama ada hasil kajian pustaka, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan, dan saran. Yang terakhir ada daftar pustaka. Selanjutnya yang kedua hasil dari proses penelitian, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, simpulan, dan saran. Baiklah, saya lanjut dengan bab 4, materi tentang menjelajah dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Menjelajah dunia pustaka ini merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang membantu Anda untuk memperoleh wawasan yang lebih luas, cara berpikir teks yang secara lebih kritis dan kreatif, serta keterampilan membaca dan menulis teks, khususnya ulasan buku, secara lebih memadai.
Beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital ya, ada Crossref, Ipusnas, PDF Drive, Mendeley, Taylor Francis Online, dan terakhir Library Genesis. Salah satu sumbernya adalah Mendeley. Mendeley yaitu aplikasi yang membantu dalam membuat situasi, resitasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka. Jenis Mendeley ada Mendeley Desktop, Mendeley Web, Mendeley Reference Manager. Baiklah, saya lanjut bab 5, materinya tentang konsep presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah menurut Sri Hapsari Wijayanti adalah suatu kegiatan berbicara di depan banyak orang atau publik atau kalangan terbatas dalam rangka penyampaian temuan, pemikiran, atau memberikan informasi yang bermanfaat dalam dunia akademik. Melakukan presentasi ilmiah merupakan kebutuhan mutlak bagi kaum intelektual untuk menyampaikan dan menyebarluaskan pengetahuan yang dimilikinya. Terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan atau yang disebut juga dengan audiens. Presentasi yang luar biasa apabila audiens dapat mengubah keyakinannya atas pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. Tujuan presentasi ilmiah yang pertama memberikan informasi, yang kedua mempengaruhi atau menguji peserta. Tata cara presentasi yang pertama ada penyaji harus memberikan informasi kepada peserta secara memadai. Informasi yang memadai akan dipahami dengan baik jika peserta memperoleh materi secara tertulis, baik materi lengkap atau makalah maupun materi dalam bentuk slide PowerPoint. Yang kedua, penyaji memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Penyaji membentangkan materi dalam waktu yang terbatas. Sebaiknya materi terbentuk butir-butir atau gagasan penting yang pengembangannya dilakukan secara lisan. Yang ketiga, penyaji menaati etika yang berlaku. Etika berkaitan dengan keyakinan dan prinsip mengenai mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya materinya tentang proposal kegiatan bab 6 dan bab 7. Pengertian proposal kegiatan adalah sebuah rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja tertulis. Proposal ini dibuat sebelum atau kegiatan dilaksanakan untuk mendapatkan izin atau juga mencari sponsor acara. Proposal pada umumnya dibuat untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan acara tersebut maupun pihak eksternal yang diharapkan mampu membantu keberlangsungan sebuah kegiatan. Beberapa pihak yang biasanya akan diberikan proposal tersebut yakni pihak memberi izin dan penyumbangan dana kegiatan, misalnya pada kepala sekolah, pihak yang menjamin keamanan, sponsor, atau pihak yang kepentingan lainnya. Yang kedua, fungsi proposal kegiatan. Proposal kegiatan fungsi-fungsinya diantara lain yang pertama sebagai pengajuan rencana kegiatan untuk memenuhi program kerja. Yang kedua sebagai pengajuan permohonan dana kepada pihak sponsor. Yang ketiga sebagai data manajemen dan dalam mengadakan acara atau kegiatan lainnya. Syarat proposal kegiatan ketika menulis proposal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar dokumen tersebut bisa memenuhi syarat untuk diajukan sebagai proposal. Syaratnya yaitu yang pertama, yang harus memiliki unsur-unsur proposal tersusun secara sistematis. Yang kedua, harus dibuat dengan jelas, mudah dimengerti, dan juga logis. Dan yang ketiga, jenis kegiatan yang akan dilakukan harus ditulis secara detail serta harus dapat direalisasikan. Yang keempat, jika terdapat rencana anggaran atau biaya kegiatan, harus ditulis secara realistis dan akuntabel. Sistematis penulisan proposal kegiatan. Nah, yang pertama ada judul proposal. Judul proposal atau nama kegiatan pada prinsipnya sama seperti halnya dengan judul.
suatu tulisan. Maka dari itu harus dibuat menarik dan jelas untuk menimbulkan rasa ingin tahu pembaca. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan nama kegiatan antara lain sesuai dengan topik kegiatan, singkat, padat, dan jelas, diungkapkan dalam bentuk frasa, dan tidak ambigu atau bermakna ganda. Yang kedua adalah latar belakang kegiatan. Ketika menulis dahuluan dalam proposal kegiatan, hal yang pertama dituliskan yakni mengenai latar belakang diadakannya kegiatan yang kamu ajukan. Hal ini disajikan untuk mengetahui alasan mengapa suatu kegiatan harus dilaksanakan. Oleh karena itu, penyusunan proposal diharapkan dapat menunjukkan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, tujuan kegiatan. Tujuan berfungsi untuk mengarahkan dan memfokuskan aktivitas yang akan dilaksanakan. Dalam proposal, kamu bisa menuliskan poin-poin dari tujuan utama yang dari diadakannya kegiatan tersebut. Lalu bagian ini menjadi acuan dan juga barangkali menjadi tolak ukur keberhasilan acara tersebut. Dan yang keempat, peserta kegiatan. Bagian ini berisi tentang lembaga, personil, organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu yang akan menjadi peserta dalam suatu kegiatan. Peserta kegiatan ini penting juga untuk dicantumkan agar kegiatan dapat dinilai tepat sasaran dan mencapai tujuannya. Yang kelima, waktu dan tempat pelaksanaan. Selanjutnya, proposal kegiatan harus memiliki rincian dalam hal ini, waktu serta tempat pelaksanaan kegiatan. Pada bagian ini, susunan acara dijelaskan secara detail mengenai susunan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila perlu, dilengkapi juga dengan penanggung jawab setiap sesi acara. Dan lanjut, yang keenam, ketentuan-ketentuan dalam proposal. Karena fungsinya yang juga sebagai panduan resmi dalam melaksanakan teknis acara, proposal kegiatan juga perlu untuk menjelaskan berbagai hal yang mengatur pelaksanaan tersebut. Contohnya seperti himbauan, larangan, ataupun peraturan yang harus diikuti oleh seluruh peserta. Yang ketujuh, jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan merupakan bagian yang penting untuk dicantumkan dalam proposal kegiatan. Seperti yang kita ketahui, jadwal bisa digunakan kepanitiaan dalam mempersiapkan acara maupun sebagai pengingat peserta untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Yang kedelapan, susunan kepanitiaan. Bagian ini menyebutkan tentang susunan panitia bertanggung jawab dalam melaksanakan acara. Bagian kepanitiaan ini dituliskan dengan terstruktur, misalnya dimulai dari penanggung jawab, panitia inti, dan unsur pembantu lainnya. Yang kesembilan, rencana anggaran. Proposal yang baik haruslah selalu mencantumkan rincian biaya penyelenggaraan kegiatan. Sebaiknya biaya itu diperhitungkan secara logis dan realistis, baik itu pemasukan dan pengeluarannya. Estimator pembiayaannya dibuat oleh secara penyusun proposal akan menjadi pertimbangan calon penyandang dana atau donatur. Anggaran biaya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu persiapan, operasional, dan laporan. Nah, yang terakhir, penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari struktur perencanaan laporan kegiatan. Bagian ini merupakan semacam rayuan terakhir penyusunan proposal kepada pembaca untuk menentukan diterima atau tidaknya suatu proposal tersebut. Untuk itu, pada bagian ini, penyusunan proposal harus dapat memotivasi calon penyandang dana, donatur, sponsor, atau partisipan dengan cara menunjukkan rasa optimis terhadap kegiatan yang direncanakan. Cukup itu saja materi yang bisa saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.